Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar, salah satu evangelis yang ditakuti oleh murid tadi odong-odong. Pemirsa Gerah Mu'alaf, alhamdulillah pada kesempatan video kali ini kita akan menyajikan suatu topik yaitu Bible of Bible dengan seri nomor 031 sampai dengan 033, dan seri ini akan terus berkelanjutan bagaimana seorang mu'alaf yang sangat cerdas, saudaraku, dan saya pastikan bahwa para mu'alaf itu notabene didominasi oleh orang-orang yang cerdas. Sebagaimana narasumber kita di dalam Bible of Bible yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan beliau, saya sambut moreh saya, Pak Conditan. Pak Conditan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, moreh. Bagaimana kabarnya ini? Masya Allah. Tema Bible of Bible yang ditakuti oleh murid tadi odong-odong akan kembali kita sajikan pada pemirsa Gerah Mu'alaf yang ini terafiliasi ke banyak channel, tentunya banyak pribadi-pribadi yang kita harapkan akan menjadi suatu pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam, moreh. Masya Allah. Ini sudah serinya tak terasa sudah sampai dengan 031 sampai 033. Luar biasa, nggak terasa, moreh. Masya Allah. Iya, ini baru kali ini lagi nih si Nandar ikut lah. Cuma perkenalan doang, habis itu nggak ngikut. Sekarang baru ngikut udah nomor 31 ya. Nggak kerasa aja udah 033 ini, Masya Allah. Bagaimana ini, moreh? Ada mukadimah atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk sebagai pengantar begitu ya? Terkait tema ini. Pengantar aja ya, sebentar ya, pengantar sebentar ya. Silakan, moreh. Ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Gerah Mu'alaf yang sudah menayangkan kajian berseri Bible of Bible, ya, di mana oleh Gerah Mu'alaf juga ditayangkan oleh ke-22 channel yang lain ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa tersebar luas sehingga bisa menjadi studi daripada Bible, supaya kita sama-sama mengetahui sehingga juga bisa membentengi akidah daripada umat dan juga mencegah pemurtadan. Ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menghimbau atau mengingatkan buat para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya untuk zakat, sedekah, infak, dan bahkan wakaf ya ke Gerah Mu'alaf melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bisa menyalurkan ke Bank Mandiri Syariah di nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, khusus untuk wakaf di tanah di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar ya, yang segera akan dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, seharga per meter perseginya Rp250.000. Nah, bagi para pemirsa yang ingin menabung untuk membangun rumah di surga ya, atau di akhirat, nah ini saatnya, ini kesempatannya. Silakan transfer ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan bisa mengirimkan bukti transfer ke nomor 0812 3280 2080. Itu pesan saya, terima kasih. Itu Ndar, pesan saya Ndar, bukan Ndar. Masya Allah ya. Barakallahu fikum, moreh. Masya Allah, jadi saya teringat dalam sebuah firman Tuhan ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu, aku kasih tahu satu perniagaan yang akan mengakibatkanmu terhindar dari azab yang sangat pedih, yaitu berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaanmu. Salah satunya yang telah disebutkan oleh moreh kita,
bagaimana kita berkontribusi untuk umat membangun suatu pondok pesantren. Ini bisa dikategorikan terbesar se-Asia karena luar biasa besarnya, kemudian satu-satunya ya mungkin ya yang memfasilitasi para mu'alaf untuk mendalami lagi tentang kristolog atau mungkin muslim juga dengan berbagai ini ya bahasa, ada bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya. Ini akan menunjang bagaimana kita mewartakan warta kebenaran firman Tuhan. Wa anfusikum, dan berjuanglah dengan diri kalian sendiri. Mungkin salah satu di antaranya adalah kita di dalam menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati para dermawan-dermawan untuk ikut andil di dalam dakwah Islamiyah, yaitu mendukung pendirian pondok pesantren di Wonosalam, Jombang tersebut. Amin, Moreh ya. Terima kasih, Moreh. Iya. Gimana, Dar? Kita bisa mulai, Dar? Ya, siap, Moreh. Saya siap menyimak ya atas penjelasan nanti dari Moreh terkait Bible of Bible dengan seri 031 sampai dengan 033, yang mana Bible of Bible ini teman-teman akan terus berseri, akan terus berlanjut, Masya Allah. Terima kasih, Moreh. Saya silahkan untuk menjanjikan materi 031 sampai 033. Tafadhol. Nah, tapi nanti Nandar bantu jawab ya. Bantu jawab ya pertanyaan saya ya. Boleh. Siap. Bentar, saya share dulu ya. Nah, ini nomor 31 ya. Nah, ini. Bentar, Nar, minum dulu, Nar. Siap. Kebetulan saya lagi gak ada minuman ini. Loh, nggak ada yang endorse ya hari ini ya? Iya, nggak ada. Oke, nih poin 31 adalah topiknya adalah di mana Yesus pertama kali bertemu Simon Petrus dan Andreas ya. Yep. Di Matius dituliskan itu di Danau Galilea, di Matius 4:18. Ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Danau Galilea ya. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, ya kan? Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Ya, di mana, Dar? Danau Galilea ya? Betul, Danau Galilea. Ini yang pertama, opsi yang pertama ya, More. Nah, di Markus dan Lukas tidak menceritakan ya. Nah, di Yohanes itu disebutnya di tepi Sungai Yordan. Setelah itu, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Nih, di Yohanes 1 ayat 2-3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku," ya kan? Nah, jadi Yesus pertama kali bertemu Simon Petrus dan Andreas itu di Matius bilangnya di Danau Galilea, di Yohanes bilangnya di tepi Sungai Yordan. Loh, kok bisa gini ya? Ini jadi teringat dengan ketika Yesus diuji di padang pasir ya, kronologinya seperti itu ya. Iya ya. Matius lagi ini ya, masih pasal yang sama ya, More ya. Matius pasal 4:18. Dengan Yohanes. Gimana dong? Begini? Nah, ini kok bisa seperti ini? Saya bingung ini. jadi kalau Matius, kalau dari ini Bible harus bingung ya. Nah, aku bingung jadinya ini. Oke. Ini yang pertama ya. Sebentar, More. Ini Matius mengatakan di Galilea, di Danau Galilea. Sedangkan di dalam Yohanes di tepi Sungai Yordan. Nah, nanti gini. Para pemirsa bisa melihat beberapa ayat sebelumnya atau sesudahnya. Ya, kenapa saya nulis begini? Bisa dibuktikan nanti gitu. Jadi kan karena kalau saya tulis semua ayat-ayatnya kan terlalu panjang, bacanya juga terlalu banyak. Jadi saya hanya kasih ayat kuncinya aja. Nanti para pemirsa bisa cek ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Benar nggak yang saya tulis di sini gitu ya? Kalau nggak benar silahkan sanggah di komen. Ya. Betul. Itu, Ndar. Ini kira-kira yang salah yang mana nih? Yang salah yang Matius atau yang benar yang Yohanes?
Atau gimana ini pertanyaan yang tepat ya? Yang Sekarang benar, Anda udah yang pinter ya nanyanya mana yang salah ya. lah iya kan sekarang ada dua cerita dengan kisah yang sama tetapi kronologi yang berbeda. Jadi kan bertanya-tanya, ya kan? Seperti halnya saya hari Ahad, ya, pagi Nah, hari pergi ke warung kopi, tetapi nah, orang lain menceritakan saya hari Ahad pagi-pagi ke Alfamart begitu. Ini kan tentu akan berbeda ini. Jadi pertanyaannya mana yang betul atau mana yang salah, More? nah. Kalau saya sih Bisa enakan nanya menjawab mana nggak? yang salah, Nar. Kalau nanya yang betul betul semua nanti dibilangnya gitu. Ya kita pakai Ap- logika aja ya, kita pakai logika aja. hmm, Tapi gini sebenarnya poinnya gini, Nar. Seperti yang mana sudah poinnya? beberapa kali saya sebutkan, bahwa kenapa terjadi perbedaan seperti ini ya. Karena Hmm. penulis Matius, penulis Markus, penulis Lukas, penulis Yohanes itu semuanya mendapatkan kabar ini hanya dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun gitu loh. Oh iya iya. Dan Ya itu kan? tanpa sanad ya. Ya, boro-boro sanad cerita beredar puluhan tahun. Itu Iya di iya tempat iya. Anda banyak yang nonton ya? Kenapa? Di tempat Anda banyak yang nonton kok bisa pada ketawa banyak gitu? Bisa. Lanjut, Oke, More, lanjut. Ini seru banget ini. Ini baru lanjut ya. baru permulaan ini. Ya, ya. Nah, ini nomor 31 nih. Oke, sekarang nomor 32 nih ya. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, apakah dia membersihkan orang-orang yang berjual beli di Bait Allah pada hari yang sama atau hari itu atau sehari sesudahnya? Ya. Di Matius itu dibilangnya pada hari yang sama, ya di Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, ya. Di Markus itu keesokan harinya, ya bisa dilihat di apa namanya di ayat-ayat sebelumnya. Di Markus 11 ayat 11 sampai ke 17 sebenarnya ya. Tapi ini saya ambil yang dari ayat 11 saja nih. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Ya, baru di apa namanya perikop berikutnya itu Yesus mengutuk pohon ara. Di Lukas dan Yohanes nggak menceritakan hal ini gitu loh. Jadi yang salah yang mana? Waktu ngobrak-ngabrik penjual pedagang di depan Bait Allah itu pada hari dia masuk ke Yerusalem atau esok harinya itu. Nah, kalau ada dua cerita yang berbeda begini, gimana ya? Coba Ndar, bisa komen nggak Ndar? Aku juga bingung ini, More, ini ya. Soalnya terlalu banyak ya. Terlalu banyak sesuatu yang kontradiktif dan kronologi yang berbeda. Itu baru tadi Matius sama Yohanes, belum lagi Matius sama Lukas. Dan aduh, gimana ya? Ini Soalnya baru di 4 gospel aja loh. Baru di 4 empat gospel artinya gospel. baru di Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja loh. Belum dari Hmm. Kejadian sampai Wahyu loh. Nanti Waduh, iya benar-benar. kalau dari Kejadian sampai Wahyu tuh nggak habis-habis. Benar-benar benar. Ini gimana ya? Saya juga nggak habis pikir. Soalnya gini, More. Soalnya yang saya tahu begitu ya kan. Penulisan ini menurut mereka loh ya. Terlepas Hmm, dari memang katanya gitu kan. Si wartawan ini kan mengklaim bahwa apa yang mereka tulis itu adalah bimbingan dari Rohul Kudus. Nah, hmm, masalahnya ketika dibimbing oleh Rohul Kudus, apa yang disampaikan kepada Matius dan apa yang disampaikan kepada Markus itu kok kenapa bisa berbeda? Ini pertanyaannya. Karena kalau dibimbing oleh roh yang sama, tentu harus sama begitu. Soalnya ini fatal. Yang hmm, satu mengatakan hari ini, yang satu mengatakan besoknya. Tentu hmm, hari ini dan besok adalah suatu hal yang berbeda. Hari ini ya hari ini, besok yang ya hari besok. Begitu. hmm. Jadi Jadi saya maksudnya Nandar gitu Roh Kudusnya beda-beda gitu. Nah, iya, justru itu. Kalau Roh Kudusnya sama, tentu apa yang disampaikan oleh Matius dan Markus itu tidak bertentangan. Harusnya Hmm. Matius kompromi dulu dan Markus. Oh, ini hari ini, bukan besok. Bukan ketika Matius mengatakan hari ini,
sedangkan Markus mengatakan hari esoknya. Tentu ini ada satu yang kontradiktif yang tidak bisa dikompromikan. Benar nggak, Iya, More? iya Jadi benar. kalau begini ceritanya, ini Roh Kudusnya Roh Kudus yang sama atau Roh Kudus yang berbeda? Soalnya Injil Matius dan Markus itu adalah salah satu atau keempat Injil yang dianggap kanon. Harusnya berkesesuaian sih menurut saya. Tapi kok ini berbeda? Jadi saya semakin meyakinkan diri saya, fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Saya jadi semakin yakin dan iya. Menurut Moreh sendiri gimana ini? Ya, kalau begini artinya apa? Artinya seperti tadi saya bilang bahwa informasi-informasi itu tidak sama ya. Dan saya ulang nih ya, bahwa dari keempat gospel di dalam Bible itu sebenarnya yang ditulis pertama adalah Matius yang kira-kira ditulis tahun 65 Masehi. Kemudian disadur oleh penulis Matius dan Lukas di tahun kira-kira 75 Masehi. 3 gospel itu yang disebut dengan gospel sinoptik. Tetapi Matius dan Lukas yang menyadur dari Markus, mereka menambah-nambahkan ya. Contohnya cerita mengenai kelahiran Yesus, silsilah Yesus gitu. Di Markus malah nggak ditulis gitu. Nah, ketiga gospel itu yang disebut dengan gospel sinoptik gitu. Nah, yang Yohanes itu yang ditulis kira-kira tahun 95 Masehi, dia menuliskan dengan gaya dan tulisan yang sangat-sangat berbeda gitu sama Markus, Matius, Lukas gitu ya. Yohanes itu menuliskan boleh dibilang itu kebanyakan dari sisi teologisnya gitu. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungan dengan Injil Markus gitu kalau yang Yohanes gitu. Makanya sangat-sangat berbeda gaya bahasanya. Nah, tetapi apakah benar yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memang namanya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah, terus apakah benar yang nulis itu semuanya tuh pernah ketemu Yesus, ya? Pernah nggak jalan-jalan bareng Yesus? Pernah nggak ngobrol bareng Yesus? Pernah nggak ngopi bareng sama Yesus? Nah, ikan goreng bareng sama Yesus. Nah, jadi artinya ahli-ahli perjanjian baru aja itu sudah menulis ya atau sudah menganalisis, sudah menguji bahwa penulis-penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan saksi mata langsung ya. Bukan saksi mata langsung. Tidak ada murid Yesus yang bernama Markus, tidak ada murid Yesus yang bernama Lukas gitu ya. Kalau yang Matius disangka itu sebagai Matius pemungut cukai, gaya penulisan dia menggunakan kata ganti ketiga untuk menceritakan Matius pemungut cukai itu. Nah, kemudian Yohanes juga begitu. Yohanes pada waktu menjadi murid Yesus itu adalah murid yang paling muda gitu ya. Tetapi ahli perjanjian baru aja sudah mengatakan bahwa paling cepat itu Gospel Yohanes itu ditulis tahun 95 Masehi gitu. Nah, anggap aja Yohanes berumur 20 tahun ketika dia ngikut Yesus ya. Ya, sedangkan Yesus memulai pelayanannya pada umur 30 sampai 33 ya. Anggap aja Yohanes mulai umur 20. 20 ke tahun 95 udah tambah berapa tuh? Udah tambah 70 tahun kan? Nah, yakin umur 95 tahun itu bisa menulis Injil seperti itu atau gospel seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi ya intinya adalah gini, semua ahli perjanjian baru mengatakan bahwa yang menulis gospel dari Matius sampai Yohanes itu adalah orang-orang yang berpendidikan ya. Orang-orang yang berpendidikan yang menggunakan bahasa Yunani yang mana tidak menggambarkan murid-murid Yesus yang merupakan orang-orang kebanyakan kan nelayan ya. Ya, nelayan dan mereka tuh dijajah oleh bangsa Romawi kan. Walaupun nelayan, sepinter-pinternya nelayan, tidak mungkin bisa menulis seperti tulisan-tulisan di 4 gospel itu, Ndar. Itu aja, Ndar. Oh, gitu ya. Jadi ya. Kalau melihat seperti itu faktanya, More, kalau disejajarkan dengan hadis, ini tidak mencapai hadis hasan, tidak mencapai hadis doif, apalagi hadis sahih ya. Ini lebih sejajar dengan hadis
hadis maudhu, hadis fake. Iya, Ya. iya. Palsu. Ya, Karena gospel itu tidak mempunyai sanad. tidak mempunyai sanad ya. Iya, Ujuk-ujuk katanya. Apalagi iya. kalau melihat pemaparan More bahwa ini bukanlah Matius, si pemungut cukai, Markus, Lukas apalagi, Yohanes juga kalau tadi dianalogikan gitu kan, usianya 20 maka usia 90, atau kalau misalnya usianya 25 maka dia 100 tahun udah pikun boro-boro nulis seperti itu sih. Itu menurut akal dan logika. Jadi ini ngomong-ngomong Yohanes yang mana gitu? Apakah Yohanes yang lain? Ya nggak, Mare? Nah, nama-nama itu ya, keempat nama itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja awal, Nandar, di abad kedua. Yang pertama diatributkan oleh Santo Papias di tahun 135 Masehi, yang kedua diatributkan oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Masya Allah, betul. Berarti sebelum itu no-name ya, nggak ada namanya. Itu berarti Ya. namanya itu jangan-jangan spekulasi aja namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, apa namanya? Mereka mengatributkan itu berdasarkan apa namanya keyakinan daripada beberapa nama, contohnya seperti Markus. Markus itu dipercaya adalah sebagai muridnya Petrus ya. Ada juga orang Kristen yang percaya kalau Markus itu orang laki-laki yang berlari telanjang di Taman Getsemani waktu Yesus ditangkap. Coba baca di Markus berapa di Markus berapa gitulah. Itu ada itu saya lupa itu ayatnya. Nah. Aduh, ini kalau di dalam hadis udah ditolak ini kalau perawinya semacam itu. Di Markus 14 ayat 51-52. Ini saya bacain ya. Saya bacain ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia ini Yesus nih. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itu ada orang Kristen. Ada orang Kristen yang percaya bahwa yang disebut Markus itu adalah orang itu gitu. Waduh, ini kalau di dalam hadis ini ada stiko, ada dobit ya, ada ilat, ada syak, ini nggak memenuhi semua unsur ini. Ini maudhu ini. Orang perawinya semacam itu, korek ini nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau perawinya adalah orang yang ngasiran gitu kan. Itu kan dia ngasir sampai sehelai kain yang menutupi dirinya saja dilepas hanya untuk melarikan diri. Loh, bukan. Sekarang pertanyaannya gini, ngapain dia malam-malam di Taman Getsemani cuman pakai sehelai kain gitu loh, ngapain gitu loh. Waduh. Kayak nih, Mora, saya nggak seuzon loh ya. Saya nggak seuzon habis week loh ya. Enggak saya loh juga. Ya. Ganti dia malam-malam ya. Kita lanjut ya. Siap, daripada ntar melebar kemana-mana nih. Ya. Oke, berikutnya nomor 33 itu, menurut Pat Gospel, apakah Yesus itu mengetahui segala sesuatu? Ya, di Matius tidak, dia tidak tahu segalanya. Matius 8:10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Nah ya, berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, kalau namanya dia mengetahui segala sesuatu, dia harusnya nggak heran dong. Ya. Nah, di Markus juga bilang begitu, dia tidak mengetahui segalanya. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Kemudian di Markus 13:32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Nah, artinya apa? Kan dia tidak tahu segalanya. Hari atau saat itu yang dimaksud di sini adalah hari penghakiman. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Anak ini kan maksudnya kan Yesus kan. Nah, sekarang bagaimana kata Lukas dan Yohanes nih? Nah,
Di Lukas juga dikatakan dia tidak tahu segalanya. Di Lukas 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ini sama ya, kisahnya sama yang tadi ya. Di Lukas 8 ayat 45 juga sama. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak yang mengurumuni dan mendesak engkau. Nah, di Yohanes dikatakan bahwa dia tahu segalanya. Nah, kita coba baca di Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Yohanes 21:17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini saya keluar sedikit nih dari 4 gospel nih ya. Di Kolose 2 ayat 3 juga dikatakan sebab dalam dialah tersembunyi segala harta nikmat dan apa? Pengetahuan ya. Nah, kalau begini kan di dalam perjanjian baru aja ada 2 pemahaman. Yang satu bilang Yesus tidak tahu, yang satu Yesus bilang tahu segala sesuatu gitu. Nah, jadi yang salah yang mana dong? Kalau menurut saya yang salah yang menurut asumsi. Yang mengatakan bahwa Yesus tahu itu kan perkataan murid-murid itu, Mas tadi Yohanes. Sedangkan menurut Yesus secara jujur mengatakan tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat, anak, hanya Bapa saja yang di surga yang tahu. Sedangkan yang mengatakan Yesus tahu ini itu kan asumsi orang yang gulu aja, orang yang berlebihan. Dan Yesus sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya Maha tahu. Jadi ini berarti iman berdasarkan asumsi, berdasarkan asumsi opini seseorang begitu. Kayak orang nih More, oh Evangelis Jonathan Nandar ganteng, padahal menurut saya nggak ganteng, itu kan seperti itu. Menurut saya mana coba? Kata orang Jonathan Nandar ganteng, lah menurut saya saya nggak ganteng ini. Emang kenyataannya saya nggak ganteng, kalau ganteng kan udah banyak yang naksir. Ya nggak More? Iya. Nah, saya iya aja lah daripada benjol lah. Iya kan? Di Lukas, di Markus yang mengatakan Yesus Maha Tahu itu orang-orang saja asumsi. Sedangkan Yesus Almasih sendiri mengatakan itu tadi, apalagi sampai bertanya-tanya sampai 3 kali, ya kan? Sampai iya kan, lebih logis kan? Ya, itu adalah kajian kita dari nomor 31 sampai 33 ya. Nantikan kajian kita selanjutnya, masih banyak ya. Yang sudah saya catat itu ada 290 kontradiksi, termasuk ini ya. Itu nambah lagi Ndar yang kemarin itu Ndar. Jadi masih banyak Ndar. Masya Allah. Nah, ini sebelum kita tutup ya, seperti biasa, ini ada bonus Ndar. Bonus ini saya biasanya ngambil dari perbedaan terjemahan dari beberapa versi Bible yang beredar di seluruh dunia ya. Mau bonus Ndar? Oh, mau banget ilmu itu. Mau ya? Mau banget. Apalagi Sebentar, ini bonusnya nih. Nih kita lihat nih di 1 Raja-Raja 5 ayat 16 nih. Ya. Di versi KJV ya, King James Version. Saya bacain nih, atau Nandar yang mau bacain? Pakai bahasa Indramayu Nandar. Boleh saja, aku soalnya pakai HP kecil ya. Oh, kecil ya. Nih ya. Versi KJV, beside the chief of Solomon's officers which were over the work. Nah, ini yang saya tandain warna kotak kuning nih. 3,300 ya, bahasa Indonesianya adalah 3.000 dan 300 ya. Berarti kan 3.300. Ya, betul. Which rule over the people that wrote in the work. Nah, di versi LAI terjemahan baru sama.
Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Benar ya? 3.300 ya. Tapi di versi CEV ya versi CEV dikatakan berapa? CEV itu Contemporary English Version ya Anda. Disebutkan and over 3,000 assistants to keep track of the work and to supervise the workers. Nah, di KJV 3.300, di terjemahan baru 3.300, di CEV 3.000. Ada pengurangan berarti ya. Yang salah yang mana gitu nah. Ini apa Roh Kudusnya beda atau bagaimana gitu ya? Aku bingung kalau dikasih tahu, kalau ditanya salah yang mana, aku bingung. Soalnya bisa salah yang mana? Iya, soalnya ini kan masing-masing ada. Ya aku sebagai terjemahan. Oke lah, ini sih cuma sebagai ini aja lah, sebagai bonus aja. Gitu ya. Jadi selamat berpikir ada tadi. Perbedaan terjemahan dari beberapa versi di Bible gitu ya. Entah itu yang di Indonesia, entah itu yang di luar negeri gitu ya. Di luar negeri pun yang sama-sama bahasa Inggris saja ada perbedaan begini gitu. Nah, itu artinya yang berbeda itu menerjemahkan dari sumber atau naskah kuno yang berbeda juga gitu. Ya, entah itu dia dari teks Masoret atau entah dia ngambil dari Septuaginta gitu. Oke, Hendar? Masya Allah. Siap-siap, More. Ya, itulah kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng ya, supaya selalu mendapatkan notifikasi dari channel kami. Ya, gitu Ndar, silakan Ndar. Ya, barakallahu fikum More, Masya Allah. Saya nggak sedetail itu rupanya ya. Sampai 200, berapa? 200 seri ya. 290 poin, 290 poin. Jadi kalau artinya kalau 290 poin itu atau topik itu dibagi satu video misalnya 3 gitu ya. Udah berapa tuh? Kali 290 dibagi 3 tuh. Berarti kira-kira 96 atau 97 video lah. Itu kalau dibagi 3. Kalau ya, kali 2 atau 145 tuh. Waduh, Masya Allah. Ini yang membuat saya, Masya Allah ya, saya terharu gitu ya. Karena memang para mu'alaf ini cerdas-cerdas begitu ya. Nggak ada yang odong-odong. Gitu. Iya, soalnya banyak itu yang aku mondok 6 tahun. Masa jumlah rakaat saja nggak tahu. Masya Allah, More. Ya gini Ndar, kalau ada orang yang murtad, kemudian dia tidak tahu berapa rakaat atau segala macam, ya itu berarti pada waktu dia muslim dia nggak menjalankan syariat gitu aja Ndar. Kalau benar dia muslim. Masalahnya dia ngakunya itu ustazah mondok 6 tahun. Kalau orang Islam KTP sih mungkin wajar gitu. Ini ngaku ustazah mondok 6 tahun, jumlah rakaat sholat nggak paham. Ini saya nggak habis pikir ini dari mana ini ustazah. Saya sih yakin 100%. Aku yakin ini pasti odong-odong. Mana mungkin sih orang kelas 1 SD aja sudah diajarin kok jumlah rakaat itu, Bro. Oke, More. Barakallahu ya, itu lakum dinukung lah, serah mereka berbuat kesalahan. Barakallahu fikum, More. Saya sangat senang, saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih karena mendapatkan nutrisi keilmuan yang baru ini, Masya Allah ya. Sedetail ini, setekun ini, seulet ini sampai 290, bayangkan itu ya. Wah, Masya Allah, barakallah, More. Kiranya nanti kita insya Allah berlanjutan ya. Yaitu bahas Bible. Jangan bosan-bosan nih dengan Evangelis Yonatan Nadar. Terima kasih kepada pemirsa Geraha Mu'alaf. Alhamdulillah tetap setia di channel Geraha Mu'alaf dan channel-channel Kristol Muslim, terutama channel Moreh kita, Mu'alaf kita yang Masya Allah yang sangat luar biasa, yaitu Moreh Donditan ya. Nama channel beliau Donditan juga. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan notifikasi video-video terupdate. Demikian saudaraku,
Mudah-mudahan bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Mulai kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.